Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang dipakai Tuhan adalah sebuah dambaan, sebuah kerinduan dari setiap orang percaya. Saya percaya tidak ada satupun anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang tidak menginginkan hidupnya tidak dipakai Tuhan. Tetapi walaupun kita mempunyai keinginan yang begitu kuat, begitu dalam untuk hidup dipakai Tuhan, di dalam pengalaman, di dalam realitanya, mungkin ada sebagian orang-orang percaya yang hidupnya sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak dipakai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan hari ini akan mengajar kita bagaimana hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaannya dan berkat bagi banyak orang. Dari pembacaan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-10 tadi, kita telah membaca tentang kisah Naaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kisah Naaman ini adalah sebuah kisah yang luar biasa, karena Naaman seorang panglima daripada kerajaan Aram penyembah berhala, seorang pahlawan yang dihormati oleh raja, tetapi di dalam kehormatannya, kemuliaannya sebagai panglima, dia mempunyai masalah yang besar, yaitu dia punya penyakit kusta. Yang pada zaman firman Tuhan dituliskan ini, zaman Naaman, penyakit kusta itu adalah penyakit yang dianggap sebagai kutukan dan tidak mungkin bisa disembuhkan. Jadi ada sebuah kontradiksi dalam kehidupan Naaman. Ada kehormatan, ada kemuliaan, disayang oleh raja karena dia pahlawan perang, tetapi dia mempunyai masalah yang lebih besar lagi karena dia punya penyakit kusta. Lalu firman Tuhan mengajar kita bagaimana akhirnya Naaman ini, seorang yang tadinya penyembah berhala, mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan, penyakitnya disembuhkan, kustanya ditahirkan, sehingga firman Tuhan berkata, kulitnya seperti kulit seorang bayi. Jadi pentahiran kuasa mujizat Tuhan itu luar biasa dalam hidupnya. Dan dia mengambil keputusan untuk hanya percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Israel, yaitu Yahweh, Elohim. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah kesembuhan Naaman ini, mujizat yang dialami Naaman ini, melibatkan banyak orang. Ada Raja Aram yang mengantar surat, menjadi surat pengantar, memberi surat pengantar pada Naaman untuk bertemu Raja orang Israel. Ada Raja Israel yang ketakutan karena menerima surat pengantar tersebut. Ada Nabi Elisa yang dipakai Tuhan untuk menyatakan bagaimana caranya supaya Naaman bisa sembuh. Ada Gehasi, seorang yang mata duitan, sehingga dia kena kusta daripada Naaman. Proses kesembuhan itu melibatkan beberapa tokoh. Tetapi tokoh yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan, bukan dari Raja Aram, bukan dari Raja Israel, bukan juga dari Nabi Elisa, apalagi dari Gehasi, pembantu Elisa itu. Tetapi dari seorang anak perempuan yang dikatakan di dalam ayat 2 dan 3. Bunyinya seperti ini, saudara-saudara. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bisa Bapak, Ibu prediksi, perkirakan tentang seseorang yang memiliki status yang rendah, status sosial yang rendah? Dalam ayat firman Tuhan ini kita membaca bahwa anak perempuan ini status sosialnya rendah. Kata anak perempuan di sini kemungkinan usianya adalah antara 12 sampai 16 tahun. Jadi masih sangat muda.
Nah, orang muda sering sekali dianggap rendah oleh orang-orang tua. Dianggap belum punya kapabilitas. Seorang yang tidak dihargai pendapatnya. Tetapi anak perempuan ini bukan saja karena dia masih berumur muda, maka status sosialnya rendah, tetapi karena dia dikatakan dalam ayat 2 ini, seorang yang ditawan. Jadi dialah seorang tawanan. Hasil rampasan ketika gerombolan prajurit Aram menyerbu daerah Israel, lalu desanya diserbu, anak perempuan ini yang berusia masih muda belia ini ditawan. Jadi dia menjadi orang asing di rumah Naaman. Kemudian yang ketiga dikatakan dia hanya seorang pelayan bagi istri Naaman. PRT, ya, ART, asisten rumah tangga, itu istilah kerennya hari ini. Apa yang kita bisa bayangkan dengan orang yang punya status sosial rendah seperti ini? Masih anak kecil? Seorang tahanan, orang asing? Kemudian pelayan. Mungkin kita berkata orang seperti itu nggak akan bisa dipakai apa-apa, nggak berguna untuk apa-apa. Tapi dalam firman Tuhan ini kita membaca bahwa proses awal kesembuhan Naaman itu dimulai daripada anak kecil ini. Kalau Naaman boleh akhirnya mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang membuat kustanya sembuh, yang membuat kulitnya menjadi seperti kulit bayi, itu diawali daripada pelayanan anak kecil ini. Wah, ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Apapun status sosial kita, apapun profesi daripada pekerjaan kita, apakah kita hanyalah sebagai office boy di kantor, atau kita hanya seorang karyawan honorer di sebuah perusahaan, apapun pendidikan kita, apakah kita seorang yang lulusnya hanyalah sekolah dasar atau tidak punya pendidikan sama sekali, itu tidak membatasi hidup kita untuk dipakai Tuhan. Tuhan bisa memakai hidup kita dari segala kesederhanaan, dari segala keterbatasan yang kita miliki. Anak perempuan ini dipakai Tuhan, sehingga Naaman mengalami mujizat Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membuat anak perempuan yang muda belia ini, seorang tawanan perang, seorang pelayan rumah tangga, bisa dipakai Tuhan? Alasan yang pertama adalah di dalam ayat yang ketiga. Mari perhatikan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ayat 3 berbunyi seperti ini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Di dalam ayat 3 ini kita membaca sebuah pernyataan firman Tuhan tentang keyakinan daripada anak perempuan ini. Anak perempuan ini, kata firman Tuhan, berkata seperti ini. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ini ada sebuah keyakinan dalam diri anak perempuan ini. Keyakinannya itu berkaitan dengan imannya bahwa ada nabi di Samaria, ada nabi di Israel yang bisa menyatakan mujizat kesembuhan bagi Naaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, modal pertama untuk hidup dipakai Tuhan adalah kita harus memiliki sebuah keyakinan dalam hidup kita tentang kuasa Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang berkarya di dalam hidup kita dan hidup semua orang. Kalau kita belajar tokoh-tokoh Alkitab, maka kita akan menemukan salah satu rahasia hidup mereka dipakai Tuhan adalah mereka memiliki iman yang teguh,
memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan itu dahsyat kuasanya dalam kehidupan manusia. Ketika anak perempuan ini berkata, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saya percaya di dalam pernyataan ini terkandung sebenarnya mau mengatakan ada nabi Allah yang disertai dengan kuasa Allah, yang mampu menyatakan kuasa Allah, menyembuhkan Naaman. Jadi figur nabi di sini menjadi figur daripada pernyataan tentang Allah. Jadi sebenarnya kita bisa berkata seperti ini. Maka tentulah Allah yang di Samaria itu maksudnya orang Israel akan menyembuhkan dia dari penyakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki iman seperti ini. Inilah yang membuat mengapa tokoh-tokoh Alkitab dipakai Tuhan. Mereka mempunyai keyakinan tentang kuasa Tuhan. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, lalu menjalani kehidupan di padang gurun, yang jumlah orang Mesir, orang Israel yang dipimpin itu sekitar 1 juta. Dia mampu memimpin mereka adalah karena penyerahan dirinya dan keyakinannya tentang kuasa Tuhan yang memelihara umat itu. Yang membuat Yosua dan Kaleb berbeda dengan 10 pengintai yang diutus Musa untuk menyelidiki tanah perjanjian. Bukanlah karena mereka melihat yang berbeda tentang tanah perjanjian itu dengan 10 pengintai yang lain. Yang mereka lihat sama. Ada kota-kota bertembok tinggi. Ada penduduk-penduduk yang bertubuh besar dan raksasa. Mereka melihat bahwa tanah perjanjian itu tanah yang subur. Apa yang dilihat 10 pemimpin dengan yang dilihat Yosua dan Kaleb sama. Tetapi yang membedakannya adalah 10 pengintai itu berkata, mustahil kita bisa mengalahkan penduduk tanah perjanjian itu. Mustahil kita bisa memenangkan tanah Kanan itu. Karena kita seperti belalang di mata mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, kita pasti bisa memenangkan peperangan. Karena Tuhan bersama dengan kita. Jadi yang membedakan antara 12 pengintai, maksud saya 10 pengintai dengan 2 orang yang lain, Yosua dan Kaleb, adalah karena mereka punya keyakinan tentang kuasa Tuhan yang akan memenangkan peperangan, sedangkan 10 pengintai tidak punya iman. Di dalam perjanjian baru sama, saudara-saudara. Mengapa akhirnya Maria dipakai Tuhan? Rahimnya dipakai oleh Allah untuk proses kelahiran juru selamat kita Yesus Kristus. Adalah karena dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh malaikat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Awalnya dia bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi sedangkan aku belum menikah. Lalu malaikat berkata, Roh Kudus turun akan atasmu dan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Keyakinan tentang hal tersebut. Iman itu. Ini yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 1, firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi kalau kita bertanya, mengapa Paulus bisa dipakai Tuhan menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa, seorang yang dipakai Tuhan menuliskan firman-Nya secara luar biasa, adalah karena dia mempunyai pernyataan seperti ini dalam Roma 1 ayat 16. Bunyinya seperti ini, saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini yang membuat dia berkata, walaupun saya dianiaya, walaupun saya penuh dengan penderitaan, walaupun tubuh saya lemah karena penyakit,
Walaupun saya kekurangan dalam hal makanan, saya tidak berhenti untuk menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Karena saya punya keyakinan yang kokoh tentang Injil, yaitu kuasa Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak pernah membawa jiwa kepada Tuhan? Alasan yang pertama dan yang paling utama adalah kita tidak memiliki keyakinan yang kokoh tentang keselamatan. Bukan karena kita kurang pelatihan. Bukan karena tidak tahu memberitakan Injil. Tetapi kita tidak punya keyakinan yang kokoh akan hal itu. Firman Tuhan ini berkata, perempuan ini punya keyakinan bahwa ada Allah di Samaria yang dinyatakan melalui seorang nabi yang sanggup menyembuhkan penyakit Naaman. Mari kita memiliki iman yang seperti itu. Bahwa ada Allah yang telah menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Yaitu dengan menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Miliki keyakinan ini. Mari miliki keyakinan untuk menghadapi setiap persoalan dan pergumulan. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Lalu yang kedua, saudara. Mari kita kembali kepada 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 5. Yang kedua kita membaca di dalam ayat 3. Firman Tuhan berkata begini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Diawali dengan kalimat, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Apa yang kita bisa tarik dari pernyataan ini? Anak perempuan ini peduli terhadap pergumulan nyonyahnya. Dia sebagai pelayan daripada istri Naaman memahami kesedihan daripada nyonyanya ini. Dia menyadari tentang pergumulan yang dialami oleh istri Naaman. Dia peduli terhadap penyakit Naaman. Padahal dia sebenarnya bisa tidak peduli. Dia adalah seorang tawanan perang. Ada kemungkinan ayahnya, ibunya terbunuh ketika gerombolan orang Aram menyerang desanya. Ada kemungkinan saudara-saudaranya yang lain terbunuh dalam serangan gerombolan orang Aram. Tetangga-tetangganya dibunuh oleh gerombolan tentara Aram itu. Jadi anak perempuan ini sebenarnya bisa memiliki sebuah kebencian, sebuah kemarahan atas perbuatan gerombolan orang Aram tersebut. Apalagi sebagai orang Israel, dia bisa menganggap bahwa Naaman dan nyonyanya adalah orang yang penyembah berhala. Jadi dia bisa berkata, syukur engkau yang telah membunuh ayah ibuku, membunuh saudaraku, membunuh tetanggaku. Engkau sekarang dikutuk Tuhan. Engkau kena kusta, syukur. Bisa dia seperti itu, saudara. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan dia tidak bersikap seperti itu. Dia tidak mensyukuri penyakit Naaman. Walaupun dia seorang tawanan. Walaupun kemungkinan ayah ibunya sudah terbunuh oleh pasukan daripada Naaman. Tetapi yang ada yang kita tangkap di dalam pernyataan dalam ayat 3 ini. Dia berkata, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Artinya dia peduli, dia ingin supaya Naaman sembuh. Dia ingin nyonyahnya menjadi seorang nyonyah yang punya sukacita karena suaminya disembuhkan dari penyakit kusta. Kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Ini rahasia kedua kalau kita mau dipakai Tuhan. Mengapa
Musa harus terbuang 40 tahun di padang gurun. Padahal dia dibesarkan di tempat yang mewah, dibesarkan dengan segala kesenangan dunia di istana putri Firaun. Tetapi dia rela akhirnya menjadi pelarian di padang gurun Midian selama 40 tahun. Karena dia peduli terhadap penderitaan bangsanya orang Israel. Dia peduli, dia ingin membebaskan mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat Yesus datang ke dunia ini adalah karena dia peduli terhadap manusia yang berdosa. Kalau kita membaca kisah-kisah dalam kitab Injil tentang mujizat Tuhan Yesus, sebagai contoh umpamanya ketika dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum dihitung dengan perempuan dan anak-anak, yaitu di mana dia melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Itu diawali oleh kepedulian daripada Tuhan Yesus terhadap orang yang mengikuti dia, yang sepanjang hari sudah hampir malam ada dalam kelaparan. Dia peduli. Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli terhadap kebutuhan kita, hidup manusia. Sehingga dia bukan saja melakukan mujizatnya, dia rela mati di atas kayu salib supaya dosa kita diampuni, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus, kata firman Tuhan, dia rela masuk neraka asalkan bangsanya diselamatkan. Begitu kuat kepedulian daripada Rasul Paulus terhadap keselamatan bangsa Israel. Begitu kuat kepedulian Rasul Paulus terhadap jiwa-jiwa yang ada di dalam murka Tuhan. Mari kita peduli terhadap kebutuhan orang lain. Dalam masa pandemi ini, ada banyak orang yang mengalami pergumulan, saudara. Ada kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan. Kalau saudara berlebih, bantu mereka. Perhatikan mereka. Mari kita peduli kepada mereka yang mengalami kedukaan akibat COVID yang merenggut nyawa orang yang mereka kasihi. Mari kita perhatikan mereka. Tetapi ada satu kebutuhan yang dimiliki oleh semua orang, yaitu kebutuhan keselamatan. Indonesia bukan saja memerlukan penyelesaian ekonomi, bukan saja memerlukan lapangan kerja, bukan saja memerlukan bagaimana menghentikan penyebaran COVID-19, tetapi Indonesia memerlukan keselamatan yang dari Allah. Mari kita peduli akan hal itu. Selama kita hanya berfokus kepada diri kita, kebutuhan kita, keperluan kita, jangan pernah berharap dipakai Tuhan secara maksimal. Tetapi ketika kita membuka hati kita, membuka mata kita, melihat kebutuhan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, maka kita akan dipakai Tuhan. Mother Teresa adalah contoh yang konkret tentang peduli kepada kebutuhan orang lain. Dia bisa menjadi seorang guru yang baik, di sekolah yang nyaman, mengajar anak-anak dari keluarga yang berkecukupan. Tetapi ketika dia keluar dari asrama, dia melihat begitu banyak pengemis di jalanan. Ada orang-orang yang berpenyakit kusta, ada orang yang kelaparan, hatinya terbuka, lalu dia meninggalkan yang nyaman itu, fasilitasnya yang nyaman itu, dia datang ke jalanan, dia merawat orang-orang yang terbuang itu, orang-orang yang tersisihkan karena penyakit, karena kemiskinan. Apa yang terjadi, saudara? Dia mendapat hadiah Nobel, penghargaan dari dunia ini. Dia dipakai Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan? Mulai dengan keyakinan yang kokoh tentang Allah dalam hidupmu, tentang Injil keselamatan dalam hidupmu, dan mulai lihat
dan bagikan kepada orang lain. Mungkin saudara berkata, saya tidak punya kekayaan, Pak. Saya tidak punya uang, Pak. Bagaimana saya bisa dipakai Tuhan? Kalau itu alasan saudara, Petrus dan Yohanes juga berkata, emas dan perak saya tidak punya. Tetapi apa yang aku punya itu yang kuberikan kepadamu, katanya kepada orang yang mengemis di depan bait suci itu. Lalu dia berkata, dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Pengemis itu, si lumpuh itu berjalan. Yang dia terima melebihi daripada emas, yang dia terima melebihi daripada perak, di mana dia bisa disembuhkan dari kelumpuhannya. Yang saudara miliki di dalam Yesus, melebihi daripada emas dan perak, yaitu kuasa yang menghidupkan, kuasa yang memulihkan. Mari miliki keyakinan itu dan miliki kepedulian terhadap orang lain. Tapi yang ketiga, saudara harus berani berbagi kesaksian, berbagi cerita. Anak perempuan ini tidak hanya peduli lalu diam di kamarnya berdoa kepada Tuhan supaya Naaman disembuhkan. Dia punya keyakinan Tuhan sanggup menyembuhkan Naaman, lalu dia diam di kamar doanya, dia berdoa. Tidak. Dia datang kepada nyonyanya dan berkata, Nyonya, di tempat saya ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan Naaman. Tuanku Panglima itu. Karena itu mari, Nyonya, ajaklah Tuanku Panglima Naaman pergi ke tempat saya di Samaria. Bertemu dengan Nabi yang penuh kuasa Tuhan itu. Dia akan sembuh. Mari saksikan iman saudara. Saksikan kepedulian saudara dengan bercerita kepada orang lain. Tuhan akan pakai. Saudara bisa bercerita kepada temanmu, bercerita kepada orang tuamu, tetanggamu, bercerita melalui media sosialmu, bercerita mengenai kuasa Tuhan dengan cara seperti anak perempuan. Tuhan memberkati. Tuhan memakai saudara dan saya. Tuhan memakai kita semua. Tuhan memakai GKRI di Chemistry.